Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Nama Nadiem Makarim sekarang sedang menjadi perhatian masyarakat karena ada kasus temuan dugaan mega korupsi senilai hampir 10 triliun rupiah. Tepatnya saat ini menurut Kejaksaan adalah 9,9 triliun pada saat Nadiem itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Tepatnya di tahun 2019 sampai 2022. Ini terkait dengan pengadaan laptop Chromebook yang diberikan ke banyak sekolah-sekolah di Indonesia. Kita nggak bisa pungkiri bahwa memang betul banyak sekolah yang sudah mendapatkan produknya. Barang-barangnya kan ada laptop, ada juga peralatan-peralatan lainnya. Itu kita akui, memang sudah didapatkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan dan temuan dari Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung, Harly Siregar. Di sini dikatakan bahwa ini gimana sih timnya dari Nadiem ini? Karena di tahun 2019 itu sudah ada tim teknis yang melakukan uji coba terkait dengan laptop Chromebook tersebut. Ada 1.000 laptop diadakan, diuji coba dulu ke sekolah-sekolah di Indonesia, dan ternyata hasilnya itu tidak efektif karena Chromebook itu harus memiliki internet yang bagus karena semua datanya itu akan langsung dihubungkan. Jadi Chromebook ini teman-teman, mungkin buat kalian yang tidak begitu ngeh, ini adalah jenis laptop yang menjalankan sistem operasi Chrome OS buatan Google. Fokusnya penggunaan berbasis internet dan aplikasi web dengan sebagian besar aplikasi dan data disimpan di cloud. Di cloud itu juga kita harus bayar ya, sewa tuh per bulannya berapa. Kalau nggak ada internet ya kelar lah. Nah, sudah tahu nih di Indonesia internetnya nggak merata. Indonesia tuh nggak cuma di Pulau Jawa loh. Bahkan juga ada tim teknisnya yang dikatakan bahwa sudah melakukan kajian dan merekomendasikan untuk tidak menggunakan laptop Chromebook, tapi pakai yang sistemnya Windows biasa. Tetapi kenapa justru malah tetap dijalankan rencana tersebut? Ini yang sangat janggal banget, karena kerugian negara sekarang, kalau aku lihat ya, memang betul banyak sekolah sudah menerima peralatan laptop, terus juga macam-macam lah, perintilannya juga ada. Tetapi kan sekarang banyak yang tidak bisa dipakai gitu, sia-sia begitu aja. 10 triliun loh kurang lebih. Itu uang kalau dipakai buat apa? Buat masyarakat, buat pendidikan, buat kasih beasiswa ke orang, itu bakal banyak banget manfaatnya. Ini menguap begitu aja. Makanya nggak heran, banyak nih para ahli politikus dan semuanya menduga bahwa tidak mungkin kalau yang memberikan rekomendasi tiba-tiba merubah begitu aja kalau orang tersebut tidak memiliki kekuatan secara powerful yang tinggi banget gitu ya. Ya, apakah Menteri Pendidikannya terlibat juga? Coba kita simak dulu bagaimana awalnya dari Harly Siregar, Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung ini sampai pada akhirnya dalam tahapan penyidikan. Jadi sudah ada unsur pidananya, tinggal penetapan tersangkanya aja. Nah, kalau kita lihat dari sisi tempusnya itu di antara waktu 2019 sampai 2022 ya. Nah, terkait dengan pengadaan Chromebook. Oke. 2019 sampai 2022. Berarti ini di tahun 2019 itu adalah pergantian dari Menteri Pendidikan yang lama ke pendidikan yang baru, menterinya, Nadiem Makarim. Nah, pengadaan terkait dengan uji coba untuk mencari rekomendasi apakah layak atau tidak Chromebook tersebut, itu dilakukan di tahun 2019. Apakah ini pure hanya di masanya Nadiem atau di masa sebelumnya juga ada? Ini harus ditelusuri banget ini. Yang nilainya, anggarannya sekitar 9,9 triliun lebih, ya hampir 10 triliun. Oh, 9,9 triliun lebih. Nah, kemudian dengan pengusutan yang sekarang sedang dilakukan, ini kan kita kemarin lihat ada 28 saksi yang sudah diperiksa. Ada 2 staf khusus dari Nadiem Makarim yang saat menjadi Menteri Pendidikan. Kedua nama ini juga memang cukup populer ya, namanya Fiona Handayani dan juga Juristan, yang diduga punya peranan penting. Rumah dan juga apartemennya sudah diperiksa, ada 1 laptop dan juga 2 handphone yang diamankan.
Lantas setelah barang bukti ini diperiksa, apa dong langkah selanjutnya? Pasti akan ada penyidikan. Ini penyelidikannya apakah terlibat atau tidak. Tetapi secara fakta aja, secara realistis aja, kalau seseorang sudah direkomendasikan dengan tim yang dibuat nggak main-main, beli 1.000 laptop yang Chromebooknya timnya dibuat, itu pasti ngabisin anggaran berapa puluh miliar itu buat project tersebut. Tetapi sudah ada hasilnya, dikasih rekomendasi bahwa tidak layak kita menggunakan Chromebook dengan alasan internet di Indonesia itu tidak merata. Bahkan Nadiem, waktu aku lihat di jejak digitalnya, lagi mengunjungi sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook beserta alat-alat lainnya, Nadiem kan bilang, kita akan lebih fokuskan bantuan ini kepada wilayah 3T di Indonesia yang tertinggal, terpencil, dan apalagi terluar begitu. Itu kan suatu hal yang ngebuat kita berpikir, apakah seorang Nadiem yang berasal dari keluarga yang sangat terpandang, pendidikannya mentereng, apa dia tidak paham begitu di daerah sana, boro-boro kita mau mengupload data-data ke iCloud gitu ya, atau cloud-nya lah begitu, tempat penyimpanan yang berbayar, semuanya harus connect dengan internet. Untuk nelpon aja kadang kita nggak bisa connect kalau kita berada di daerah-daerah yang 3T tersebut. Nah, ini juga yang sama ditemukan dari Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung yang heran gitu loh. Sudah ada rekomendasi tidak menggunakan laptop Chromebook, tetapi kok tetap dilakukan. Ini jelas-jelas ada unsur pidana dan jelas-jelas merugikan negara. Hampir 10 triliun, tadi dikatakan seperti itu. Sebenarnya di tahun 2019 sudah pernah dilakukan uji coba terhadap penggunaan Chromebook ya, di setidaknya ada 1.000 titik ya. Tetapi dinilai itu kurang efektif. Kenapa? Karena dia berbasis internet. Nah, sementara kita tahu bahwa... Oke. Sudah ada studi dengan biaya aku yakin miliaran tadi itu, pengadaan juga sudah ada sebelumnya, tapi kok tetap dilakukan. Ini kan dilakukannya tahun 2019 sampai 2022. Ya, kurang lebih mungkin sekitar 3 tahun ya. Tetap dilakukan, apakah tidak ada evaluasi? Jadi ini kita nggak usah pura-pura nggak tahu juga. Mungkin kalau dibilang dari 10 triliun begitu ya, kurang lebih, mungkin yang benar-benar real didapatkan oleh para guru-guru atau sekolah-sekolah, itu kan nggak pure 10 triliun, belum biaya untuk trainingnya, pasti kan ada training-training kan ya, untuk hotelnya, untuk alat-alat ini dan itunya, transportasinya. Nah, dugaan sangat kuat dari 10 triliun rupiah tersebut, ada dugaan, beberapa dugaan markup, teman-teman. Markup yang pertama adalah kita pengen tahu nih, kenapa harus pengadaan kayak Chromebook ini? Kan ini Chromebook ini, laptopnya itu dibuat baru di Indonesia. Kita pengen tahu vendornya siapa. Apakah misalnya secara logika, kalau kamu bisa mendapatkan proyek ini, misalnya gitu ya, satu laptop, kamu nanti dapat keuntungan misalnya 30%. Jadi berapa triliun tuh yang didapatkan untung itu adalah di level yang pertama dugaannya, pemenang tendernya. Di bagian yang kedua adalah, kalau aku lihat dari para sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan ini pun juga, mereka kan mendapatkan kayak bantuan lainnya kayak proyektor, kayak alat-alat yang lainnya. Kan juga ada bagian yang sifatnya kayak untuk trainingnya, biaya training ke sana, mengirim ini dan itu. Apakah itu juga menjadi kayak bancaan gitu? Karena kalau ini terbongkar satu, yang dari awal nanti ujung-ujungnya juga bakal ada. Lantas bagaimana dengan 28 saksi yang sudah diperiksa, kayak Fiona Handayani dan juga Juristan, yang merupakan staf khusus dari Nadiem Makarim? Ya, menurut aku kalau mereka nggak tahu atau seperti apa, kayaknya agak konyol. Karena kalau kita lihat dari Chromebook ini teman-teman ya, kan ini memang ada beberapa keunggulannya dibandingkan sama kalau kita pakai laptop yang Windows seperti biasa. Sistem operasinya Chromebook itu kan memang menggunakan Chrome OS ya. Dia tuh lebih aman, lebih cepat, terus juga produktivitasnya juga jauh lebih baik dan bisa ngebuat efisiensi untuk para guru-guru. Aku yakin banget sih ini baik banget programnya sebenarnya. Tetapi dengan basic utama internetnya belum tersebar merata di Indonesia, aku rasa itu sangat terlalu dipaksakan dan konyol sekali. Nggak mungkin lah ada 2 staf khusus, ada juga
para pejabat ataupun juga staf-staf dari Kemendikbud Ristek, masa mereka nggak paham di daerah-daerah terpencil laptopnya nggak akan kepake seperti itu? Dan aku pengen tahu nih buat masyarakat yang mungkin yang tinggal di daerah-daerah, nggak usah di 3T deh, daerah-daerah di Pulau Jawa, mungkin yang Jawa Barat, sekolah-sekolah yang masuk. Apakah laptop yang kalian dapatkan bantuan dulu, itu bermanfaat atau enggak? Dipakai atau enggak? Aku nggak yakin itu masih relevan sampai sekarang. Dan aku juga heran ya nih ya, kok dugaan korupsinya itu sudah ada kan? Ini kan sudah ada unsur pidananya. Cuma sekarang tinggal menetapkan tersangka. Karena untuk menetapkan tersangka itu kan dibutuhkan ada 2 alat bukti yang kuat ya. Alat bukti itu ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dari Jaksa Agung sudah menaikkan statusnya menjadi status kasus ini sebagai bagian yang ada penyidikan, artinya sudah ada unsur pidana, berarti tinggal tersangkanya. Kalau yang jadi tersangka hanya yang kroco-kroconya aja, menurut aku konyol banget. Karena apa? Sudah ada tim teknis yang merekomendasikan bahwa laptop Chrome ini nggak efektif, tetapi tetap dilakukan dengan angka 10 triliun rupiah tersebut. Kalau nggak dapat tanda tangan ACC dari orang yang paling powerful, aku rasa nggak mungkin. Jangankan di pemerintahan, di perusahaan swasta aja untuk pengadaan barang yang nilainya paling 10 juta, 20 juta aja, tanda tangannya harus sampai level CEO, bahkan sampai ownernya. Apa kabar dengan angka 10 triliun? Nggak mungkin ini dilakukan oleh satu orang aja, pasti ini terstruktur dan orang-orangnya juga punya power. Makanya banyak sekarang aku lihat sekarang dugaannya bahwa pemimpin tertinggi saat itu di Kementerian Pendidikan diduga adalah mengetahuinya. Oke, ini uang dari pajak rakyat teman-teman, mayoritas dari pajak rakyat yang kalian bayarkan itu tiap tahun gitu ya, dari kendaraan, pajak penghasilan, dan sebagainya. Kalau kita nggak concern dengan hal seperti ini, oke, aku apresiasi buat Kejaksaan Agung dan aku yakin Pak Prabowo juga sudah memberikan lampu hijau, kita apresiasi. Walaupun banyak pro dan kontra dengan Pak Prabowo, tetapi untuk penegakan pemberantasan korupsi, mudah-mudahan tidak omong-omong doang, dan sudah mulai diberantas satu persatu. Kita bongkar semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.